Bapak Ibu jamaah semua, kita sambung pembahasan kita tentang sifat takhalli, sifat membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela sebagaimana yang kita dapati dalam kajian akhlak dan tasawuf. Pertemuan lalu kita membahas akhlak tercela dari afatul lisan, penyakit lidah yang bernama ghibah atau bahasa kita bergosip atau bergunjing. Pertemuan ini kita mundur kepada ayat sebelumnya dalam surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Ayat ini terkait dengan pembahasan sukhriyah atau al-istihza yang dalam bahasa kita diterjemahkan dengan memperolok-olok. Dan ini masuk salah satu penyakit lidah yang harus kita bersihkan lidah kita darinya. Seluruhnya masuk dalam konsep umum sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin ada pertanggungjawaban kepada Allah Ta'ala, dia yakin ada hari akhir, di situ mendapatkan balasan kebaikan dengan yang lebih baik, di situ mendapat balasan keburukan dengan yang setimpal. Hendaklah dia berucap yang baik-baik supaya mendapatkan balasan yang lebih baik, atau dia diam supaya tidak mendapatkan balasan setimpal dari keburukan yang dia lakukan. Maka sifat sukhriyah, memperolok-olok, adalah sebuah perbuatan yang akan masuk kepada catatan buruk yang akan dibalas dengan setimpal. Maka jamaah semua, apa itu sukhriyah atau bahasa kita memperolok-olok? Sifat ini adalah sifat al-istihanah wa tanbih 'alal uyub wan naqais 'ala wadhin yudhaku minhu. Olok-olok itu adalah memandang rendah, memandang sepele, memandang kecil, dan mengingatkan tentang aib seseorang dan juga kekurangan-kekurangannya dengan tujuan menimbulkan tawa. Itulah yang disebut dengan olok-olok. Kita ulang definisi ini. Sukhriyah atau olok-olok adalah sifat memandang hina, memandang rendah, memandang sepele dengan cara menganan orang lain, atau bahkan mungkin di depan orangnya sendiri, wak kanan aib buruk cacatnya gitu, kekurangannya, tujuannya untuk dijadikan tertawaan. Mungkin tertawaan untuk orang yang mengolok-olok, mungkin juga untuk orang yang ada di sekitarnya. Itu masuk kepada bab sukhriyah yang dilarang oleh ayat ini. Janganlah memperolok-olok suatu kaum terhadap kaum yang lain. Kenapa? Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dibanding yang memperolok-olok. Demikian juga kaum perempuan. Jangan ada yang mengolok-olok kepada sebagian yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dibanding yang memperolok-olokkan. Dan di sini saya sampaikan referensi kitab ini. Ini adalah kitab Tazkiyatul Anfus yang dihimpun oleh Syekh Hawa rahimahullah. Beliau di sini cukup banyak mengambil rujukan dengan bahasa yang lebih ringan dari kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali rahimahullah. Dan memang untuk standar ilmiah bahasa Arab kontemporer, bahasa Imam Ghazali itu sangat tinggi, butuh bahasa penyesuaian dengan Arab sekarang atau Arab kontemporer. Jadi kitab ini cukup bagus untuk kita memahami akhlak-akhlak secara ringkas. Kalau kita mau merunut ilmiah lagi, yang sudah selesai kitab ini boleh lanjut kepada Ihya Ulumuddin secara langsung, karena bahasa Imam Ghazali pasti jauh lebih dalam. Nah, di sini beliau menukil hadis Nabi SAW, ancaman yang mengerikan, man ayyara akhahu bi dzambin qad taba minhu lam yamut hatta ya'malahu. Di sini ditakhrijkan hadis ini ada dalam riwayat Imam Tirmizi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib. Artinya dinilai derajatnya hasan, baik untuk jadi sumber amal, tapi secara riwayat hadisnya adalah hadis gharib yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Nah, maka jamaah semua, ancaman hadis ini sangat mengerikan.
siapa yang mencerca, menghina, memperolok saudaranya karena dosa yang pernah dia lakukan tapi dia sudah mentaubati dosa itu, maka orang yang memperolok ini, yang menghina orang yang pernah berdosa ini padahal dia sudah mentaubatinya, dia tidak akan mati kecuali diuji oleh Allah melakukan dosa yang sama. Ini sebuah kengerian. Maka hati-hati kita memperolok, memandang rendah orang lain karena pernah berdosa. Ujiannya adalah kita tidak mati kecuali bakal menanggung resiko melakukan dosa yang sama. Maka orang tadi mentaubati dosa yang dia lakukan, kita justru naudzubillah mati sebelum mati melakukan dosa itu. Dan kita tidak tahu apakah sesudah itu sanggup mentaubatinya atau tidak. Maka memang di sini kita sangat menegaskan umum dalam syariat ini berdasarkan ayat dan hadis bahwasanya kita tidak dipandang oleh Allah di kehidupan sekarang ini. Yang Allah ukur kita adalah bagaimana menutup mata meninggalkan dunia ini. Karena dalam pembahasan takdir, boleh jadi ada orang yang hari-hariannya beramal soleh, tapi sehasta sebelum dia masuk surga, dia terbalik. Dia beramal dengan amal penduduk neraka, maka dengan itu dia masuk neraka. Demikian juga ada sebaliknya. Orang yang hari-hariannya bermaksiat kufur kepada Allah, tapi di hari dia meninggal dunia, dia memperbaiki diri dan bertaubat, maka Allah hapus seluruh dosanya. Maka kita perlu takut ketika memandang rendah orang lain. Kemudian juga ketika Allah menurunkan surah Al-Kahfi di ayat 49 menjelaskan tentang para pendosa, mereka ketika menerima catatan amal mengungkapkan penyesalan yang luar biasa. Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduh, menyesalnya kami, bercelakanya kami. Kenapa kitab ini tidak meninggalkan yang kecil, tidak pula yang besar, melainkan semuanya dihitung, semua dicatat. Logikanya yang ketek-ketek itu lewati silahkan. Kok tidak ketek kadang catat seluruhnya, masuk semua. Tidak ada yang terluput. Nah di sini Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhuma menafsirkan kata saghirah, hal kecil, dosa kecil yang dicatat di situ adalah sifat tabassum bil istihza. Awak senyum sengeng mempolok. Maka di sini senyum bisa jadi pahala, senyum bisa jadi dosa. Orang ketika tersenyum dengan ramah kepada saudaranya dapat pahala sedekah kata Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kamu tersenyum di wajah saudaramu itu pahala sedekah. Dan ini diperkuat oleh hadis lain, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliq. Jangan engkau memandang sepele kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya senilai engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri. Nah di sini senyum yang mengesankan memandang rendah orang, atau bahasa tadi senyum sengeng gitu, itu termasuk dosa kecil. Nah mana yang dosa besarnya kata beliau? Abdullah bin Abbas mengatakan wal kabirah al-qahqahah bidzalik. Dosa besarnya adalah memperolok dengan galak gadang-gadang. Jadi awak mau olok-olok orang sampai galak-galak itu dicatat sebagai dosa besar. Bara kadar sakit hati orang dan awak paulok itu yang menjadi dosa. Dan ini kan tidak terkait dengan bahasa ucapan, hanya aksi. Tapi aksi dari dua bibir, mulut dan lidah kita. Maka Nabi SAW dalam hadis lain kita dapati, man dhamina li ma baina lihyaihi wa baina fakhidhaihi dhamintu lahu al-jannah. Siapa yang bisa menjamin kepadaku menjaga yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya antara kumis dan jenggot, yaitu bibir dan mulut, dan juga bisa menjaga yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, aku jamin dia masuk surga. Maka jamaah semua, pembahasan tentang takhalli, memurnikan diri dari akhlak-akhlak tercela, terutama penyakit atau afatul lisan, ini hal yang sangat penting. Dan kita mendapati dua hal ini niscaya. Ketika orang jiwanya kotor, hatinya busuk, mohon maaf, maka akan lahir dari sini beragam ungkapan kekotoran itu. Carui, mudah, caci maki, olok-olok, keluar dengan gampang dari lidahnya. Sebaliknya ketika jantung hati ini bersih, yang keluar darinya juga
Kalimat-kalimat yang bersih-bersih. Ketika dia sakit hati pun, kemampuan jantung hatinya untuk menahan, merem agar kata-kata kotor ini tidak keluar, dia saring dengan sangat hebat. Itu adalah kemampuan yang sangat luar biasa. Sehingga dalam pembahasan dulu kita sudah membahas laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang kuat yang sanggup membanting. Nah, maka kalau kita lihat MMA atau UFC gitu, itu kan orang-orang hebat, latihannya hebat membanting, kekuatan mereka luar biasa. Kata Nabi, bukan orang hebat, bukan orang luar biasa sanggup membanting. Yang hebat adalah yang menguasai dirinya. Dia marah, tapi dia menguasai dirinya sehingga marahnya ini tersalur secara benar. Dia tidak melampaui batas ketika marah. Itu hal yang sangat luar biasa diajarkan oleh agama Islam ini. Sebuah ajaran yang kita yakin tidak akan kita dapati kecuali di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka jamaah semua, saya kait sedikit waktu ini dengan fatwa MUI soal haramnya membeli, dan bahkan kalau kita dapati Kiai Haji Asrori Ni'am itu membahasakan haram mengkonsumsi, hari ini bahasa beliau, haram kita mengkonsumsi produk perusahaan yang mendukung penjajahan Israel. Maka dengan makna itu, aqua haram diminum walaupun airnya secara zat halal, Pepsodent haram dipakai, Rinso haram dipakai, apalagi makan ayam KFC, apalagi minum susu Nestle. Kenapa? Karena ini haram, berbahaya bagi muslim. Orang tidak mungkin konsumsi kecuali jalannya dia harus beli. Kok adona orang nambah ragih kayaknya, paragih itu kan tidak akan timbul kecuali dari orang itu juga beli. Maka ulama memfatwakan dari ujung, haram konsumsi supaya tidak beli. Kenapa? Beli menghasilkan laba bagi mereka. Laba ini dipakai untuk modal yang sangat besar. Kita dapat informasi media untuk mengisi air rendem. Itu sekali isi Zionis butuh dana 2 triliun lebih. Kenapa? Satu rudalnya itu nilainya lebih kurang 650 juta. Kalikan, lebih kurang ada 5.000 rudal untuk seluruh sistem air rendam Israel itu. Maka nilainya lebih kurang 2 triliun lebih. Dari mana uang sebanyak itu? Kalau bukan support dari Yahudi internasional. Nah, hari ini justru luar biasa kita lihat ketika umum kaum muslimin tidak mau membeli, mereka berusaha menipu. Perusahaan-perusahaan Yahudi ini mengesankan mereka mendukung Palestina. Seperti KFC, McDonald memasang bendera Palestina di depan tokonya. Menipu. Kenapa? Orang yang mudah ditipu, oh iya berarti mereka lain mendukung Palestina, tidak dukung Israel. Kenapa baru sekarang mereka pasang? Kenapa tidak dari awal bombardir Israel itu? Karena sudah diboikot, maka mereka berusaha menipu kaum muslimin kembali dengan cara-cara seperti itu. Kemudian apa lagi? Mereka turunkan harga. Karena cara pikir kita sering begitu. Pak boikot Yahudi, nah lain itu lebih mahal, lancaklah bali nang murah. Kalaulah begitu cara pikir kita, cenderung kanan murah saja, walaupun berbahaya bagi akhirat kita, berbahaya bagi saudara kita muslim Palestina, kita sudah terancam tidak selamat di akhirat, naudzubillah. Maka mari kita selamatkan diri kita sebelum kita memikirkan muslim Palestina. Bagaimana menyelamatkan diri ini? Jangan sampai kita termasuk didakwa oleh Allah nanti. Karena saya ringkas saja, ada 2 informasi secara ringkas yang sudah mengadukan kita kepada Tuhan. Satu, Dr. Atif, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Satu lagi ada muslim yang membuat ungkapan lebih kurang sama. Kami di sini mati syahid dah biasa katanya. Yang kami sesalkan itu kaum muslimin. Bagaimana kamu nanti, kamu pasti menyesal di hadapan Allah, tidak peduli dengan kami. Bahasa seperti apa lagi yang akan menggugah kita? Mereka sudah mengadukan kita ke hadapan Allah Ta'ala. Maka kita punya peluang jadi terdakwa nanti di hadapan Allah. Bukan pengadilan dunia, pengadilan Allah. Didakwa kita. Maka bagaimana cara menyelamatkan kita dari status terdakwa ini agar divonis bebas nanti di pengadilan Allah Ta'ala? Buktikan kita peduli Palestina. Buktikan kita mendukung Palestina merdeka. Bukan justru mendukung penjajahan Israel dengan masih membeli barang dan menguntungkan mereka. Nah, di sini saya ambil bahasan kita jamaah
soal istihza ini. Sebagian orang justru membuka ruang memperolok-olok fatwa. Abah kok baru kini haram? Kan air halal mah gitu. Bila lo air bisa berubah jadi haram kan air halal mah gitu. Alo masalah minum aqua. Ini cara picik berpikir memperolok-olok fatwa. Coba bayangkan. Seorang muslim saja olok dengan senyum sengeng itu dosa kecil, menggalaknya olok-olok dosa besar. Bahasa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana pendapat kita dengan memperolok-olok fatwa ulama yang mendasarkan fatwanya dengan kebenaran Al-Quran dan sabda Nabi SAW di bawah kaidah usul fikih lil wasail hukmul maqasid. Sarana sama hukumnya dengan dituju. Kalau kita tujuannya memerdekakan Palestina, maka jangan beli produk Israel. Kalau tujuan kita adalah mengokohkan, mendukung penjajahan, ya balilah sebanyak-banyaknya. Supaya menang Israel, habis Muslim Palestina, dan kita na'udzubillah masuk neraka sama dengan Israel nanti. Pilih mana di antara dua itu? Saya pasti tidak memilih nomor dua. Kita mendukung Palestina merdeka dan kita membenci penjajahan Zionis Yahudi Israel. Maka jangan sampai kita masuk kepada kaum yang memperolok-olok fatwa. Demikian, dengan waktu terbatas kita potong. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.